Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uwais Anis Hairuman, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana menerapkan Merdeka Belajar dalam konteks pembelajaran daring. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Karena sekarang ini di satu sisi kita berbicara bagaimana Merdeka Belajar itu bisa diterapkan, dan di sisi lain karena pandemi COVID-19, pembelajaran kita sampai saat ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan sebenarnya pembelajaran jarak jauh tidak harus daring. Tapi dalam konteks ini pembelajaran jarak jauh memang bisa dilakukan daring maupun secara luring. Tapi dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran daring yang menerapkan Merdeka Belajar. Nah, dalam video ini saya ingin memperkenalkan dua model pembelajaran dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran di MEN atau Dikdasmen lah, kira-kira seperti itu ya, pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya beri judul Bapak dan Ibu sekalian, belajar dari rumah dan contoh Merdeka Belajar daring. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum membahas itu saya ingin perkenalkan ruang belajar zaman now. Biasa dalam setiap video-video yang bicara tentang e-learning, blended learning, online learning, saya selalu mengawalinya dengan 4 kuadran belajar ini. Mengapa ini penting? Karena ini jadi framework yang harus kita pegang, dan kebetulan framework ini saya yang buat sebagai bagian dari disertasi saya. Jadi anggap sebagai promosi lah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau ingin lihat jurnalnya silahkan dilihat di googling gitu dan temukan tentang ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ruang belajar itu ada 4 zaman now, didasarkan atas konsep synchronicity, artinya dilihat dari perspektif ruang dan waktu. Nah, dalam literatur disebut bahwa setting belajar atau situasi dan kondisi di mana peristiwa belajar terjadi itu bisa terdiri dari 2. Yang pertama adalah synchronous dan yang kedua adalah asynchronous. Synchronous learning itu artinya proses pembelajaran yang terikat oleh waktu. Nah, tapi yang dimaksud dengan asynchronous learning artinya anytime, anywhere. Tidak terikat oleh waktu dan juga tidak terikat oleh ruang. Nah, yang terikat oleh waktu, synchronous, kita bagi 2, tatap muka. Pertama ya, jadi ruang belajar tatap muka ini yang kita alami bertahun-tahun selama ini. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, dalam tatap muka itu antara yang belajar dan membelajarkan berada pada ruang dan waktu yang sama. Nah, tapi ruang belajar yang kedua adalah proses pembelajaran di mana antara yang belajar dengan yang membelajarkan terikat oleh waktu, berarti terjadwal nih sama-sama duanya, tatap muka maupun tatap maya. Saya sebut sebagai tatap maya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dalam artikel saya sebut dengan virtual synchronous learning atau VSL. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, antara yang belajar dan membelajarkan terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh ruang. Nah, sekarang lagi populer kita menggunakan teknologi synchronous ya, biasanya disebut dengan conference, bisa audio conference, video conference, dan web conference. Nah, yang populer sekarang ini adalah web-based conference. Biasanya yang sering kita pakai adalah Webex, ya punyanya Cisco. Kemudian MS Team punyanya Microsoft. Zoom Cloud Meeting, Google Meet punya Google, dan lain sebagainya. Nah, sementara yang asynchronous learning, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terjadi kapan saja dan di mana saja, saya bagi 2. Yang pertama adalah sifatnya personal, saya sebut dengan self-directed asynchronous learning, artinya belajar mandiri, di mana mahasiswa atau siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Tentu saja di sini adalah apa yang mereka pelajari itu terstruktur dan terbimbing. Nah, oleh karena itu, supaya terstruktur dan terbimbing harus dilakukan dengan juga didampingi atau disandingkan dengan ruang belajar 4, di mana belajar kapan saja dan di mana saja bersama orang lain. Di sini bersama siswa atau sama mahasiswa, dengan narasumber lain atau dengan gurunya atau dosennya. Nah, melalui forum diskusi, blog, community of practices, assignment, dan lain sebagainya. Nah, sementara ruang belajar 3 berarti kita harus memfasilitasi siswa atau mahasiswa dengan bahan ajar digital. Nah, ini lebih dikenal dengan learning object. Di antaranya adalah audio,
video, animasi, simulasi, atau augmented reality, virtual reality, atau virtual lab, dan lain sebagainya, gitu ya, supaya bisa mereka pelajari, gitu ya. Nah, cuman ada kelemahannya Bapak dan Ibu sekalian. Dalam ruang belajar 3, hanya memungkinkan mahasiswa atau siswa berinteraksi dengan konten. Hanya memungkinkan siswa atau mahasiswa berinteraksi dengan sistem atau komputer. Nah, gitu ya. Nah, kemudian diharapkan gitu dapat terjadi interaction. Interaction itu artinya dia memahami sendiri, melakukan sintesis, analisis gitu ya, dan menjadi pemahaman atas dirinya sendiri terhadap konten tersebut. Nah, sementara kalau hanya seperti itu, nah interaksinya tidak cukup. Karena supaya terjadi proses belajar, kita harus menambahkan interaksi lain melalui ruang belajar 4. Nah, gitu ya, ruang belajar 4 ini memungkinkan mereka berinteraksi tidak hanya dengan konten dan sistem atau komputer, tapi mereka berinteraksi dengan siswa atau mahasiswa lain, berinteraksi dengan narasumber lain, atau dengan gurunya atau dengan dosennya. Nah, oleh karena itu, tenaga pendidik nanti guru atau dosen harus memfasilitasi aktivitas yang sifatnya kolaboratif asynchronous learning yang interpersonal ini. Nah, gitu ya. Biasanya melalui discussion forum, chat forum, mailing list, blog, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, selama COVID-19 kita tidak menggunakan ruang belajar 1. Hampir ya, barely enggak gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu kita harus optimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, learning teknologi yang kita gunakan untuk ruang belajar 2 tadi udah sebutkan banyak. Sementara untuk ruang belajar 3 dan 4 ini mulai dari yang simple sampai yang kompleks ini kita bisa lihat. Yang simple misalnya hanya cukup dengan menggunakan email, kemudian sosial media seperti WhatsApp atau WhatsApp group, Telegram atau Telegram group atau Facebook. Nah, gitu. Sementara yang agak lebih kompleks bisa manfaatkan quizzes untuk kuis, Kahoot gitu untuk interaction gitu ya. Kemudian Blackboard, MS Team, ada Schoology yang sifatnya LMS, ada Edmodo, ada Moodle, baik yang berbayar maupun yang free gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan sehingga perlu keterampilan baru buat para guru untuk dapat memanfaatkan learning tools yang sifatnya mudah sampai yang sifatnya kompleks. Belum learning tool untuk mengembangkan konten gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat podcast, video, animasi. Ini juga mungkin ada satu keterampilan baru yang harus dimiliki oleh para guru. Nah, saya tidak ingin bahas yang ini karena yang 24/7 untuk memfasilitasi pembelajaran asinkronis Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya yang lain ya. Nah, di sini kita akan fokus bagaimana kita menerapkan ruang belajar 2 dan 3 dengan teknologi tadi, begitu. Saya ingin mengutip satu kata pepatah gitu ya, yang ditulis oleh Dryden and Voss dalam bukunya The Learning Revolution, dulu terkenal tahun 99. Saya pernah nerjemahin buku ini. Nah, di sini technology is not the end. Katanya, it is a mean to meet the end. Itu artinya teknologi itu hanya alat, bukan satu tujuan. Ya. Sehingga the man behind the teknologi ini harusnya adalah guru. Nah, dalam hal ini guru atau dosen sangat-sangat dipentingkan. Nah, ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Berkali-kali beliau menekankan bahwa teknologi is a tool. Teknologi adalah tool. Di belakang teknologi itu yang sangat-sangat berperan itu adalah bagaimana guru secara kreatif dapat meramu sedemikian rupa teknologi itu untuk menciptakan pengalaman belajar. Nah, ini yang paling penting untuk dicatat. Nah, oke, kita kembali kepada inti dari permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, model pembelajaran yang saya perkenalkan itu ada 2 model. Yang pertama adalah model on it, learn it, share it. Diperkenalkan oleh Lee dan Hanafin. Nah, Hanafin atau nama panjangnya Michael J. Hanafin ini adalah legend teknologi pendidikan. Dia pakar dalam bidang pembelajaran berbantuan komputer dan multimedia. Sementara Lee Hyun-buk itu adalah orang Korea yang dimana dia adalah muridnya daripada Hanafin yang disertasinya menghasilkan model pembelajaran ini. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran yang disebut dengan Self-Organized Learning Environment atau SOL,
tole gitu kalau kita bahasa Indonesia. Nah, ini diperkenalkan oleh Sugata Mitra yang sintaksnya ini terdiri dari question, inquiry, and review. Jadi ini sama-sama 3 langkah besar ya. On it, learn it, share it. Di sini big question, inquiry, and review. Nah, kita lihat berikutnya adalah kita lihat konstruk yang mereka lakukan secara teoritis, framework yang mereka pakai itu apa saja. Nah, di sini ada mereka menggunakan self-determination theory, constructivism theory, dan juga constructionism theory. Nah, berdasarkan 3 teori ini, nah gitu ya, di mana self-determination theory itu menyatakan bahwa pembelajaran itu harus memberikan otonomi kepada siswa, harus memberikan locus of control kepada siswa, memungkinkan siswa melakukan pilihan sehingga dia melakukan personal goals, dan guru harus memberikan satu menu-menu yang banyak gitu ya untuk mereka. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya itu harus terjadi yang namanya personal making, meaning making gitu ya. Kemudian scaffolding, representation of emerging understanding itu harus dipupuk oleh para pendidik dan atau guru. Kemudian constructionism theory gitu, atau dalam konteks ini biasa disebut dengan connectivism juga, itu pembelajaran akan lebih optimal kalau terjadi sharing. Kemudian ada design and development gitu oleh mereka sendiri ya, oleh siswa, dan adanya multi perspektif melalui discussion, melalui reflection atau refleksi yang terjadi antara siswa dengan siswa lainnya, atau siswa dengan guru, atau siswa dengan sumber belajar lain. Sehingga dihasilkanlah 3 sintaks ya, oleh Lee dan Hanapin. Sintaksnya itu adalah on it, learn it, share it. Nah, pada saat on it ini, guru melakukan internalisasi rasional, artinya memberikan konteks dan relevansi kepada siswa. Kemudian endorse the value. Endorse the value kalau dalam bahasa kita itu mengapa ini penting, itu what is in it for me bagi siswa, dan terjadi personally meaningful choice, dan dia bisa menentukan tujuan. Oh, saya nanti akan gini. Nanti contohnya akan saya berikan. Kemudian learn it berarti guru harus memfasilitasi individual needs, memberikan prompting, modeling, progress monitoring gitu ya, dan termasuk tools dan resources kita sediakan untuk mereka. Nah, setelah itu untuk mendorong terjadinya share it gitu ya, adanya artifact generation, jadi menghasilkan satu prakarsa dan karya yang secara kreatif dihasilkan oleh siswa, dan syukur-syukur itu adalah autentik begitu ya, dan berhasil memperolehnya itu dari audiens yang autentik juga, dan diupayakan terjadi peer review dan bisa mempublish. Tentu saja mempublishnya juga secara daring ya gitu ya, bisa melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya gitu Lee dan Hanapin ini menghasilkan 3 langkah-langkah yang lebih khusus dari 3 sintaks tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah seperti ini. Jadi memfasilitasi endorsement dan juga external goals, kemudian memberikan peluang kepada mereka untuk memilih dan menentukan tujuan. Memberikan arahan, ya, engagement awal begitu. Kemudian mendukung pemilihan dan penggunaan resources atau tool yang akan mereka gunakan, mensupport berbagai hal yang mereka butuhkan, kemudian mengintegrasikan terminologi yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut gitu ya. Kemudian mendukung siswa dengan cara melakukan monitoring perkembangan mereka secara berkelanjutan. Ini lebih ke arah authentic assessment dan portfolio yang dilakukan. Kemudian mendorong terjadinya dialog antar student dengan yang lain gitu ya. Audiens ini termasuk sumber belajar lain gitu atau narasumber lain dan juga guru. Kemudian facilitate helpful peer review. Nah, gitu ya. Jadi memfasilitasi terjadinya review oleh guru. Nanti contohnya saya berikan. Nah, kalau kita bandingkan antara modelnya Lee dan Hanapin dan juga Sugata Mitra, ini sama seperti ini ya. Sintaksnya ya. Kalau Sugata Mitra itu awali dengan on it, learn it, dan share it. Kalau Lee dan Hanapin itu mulai dari on it, learn it, dan share it dengan berbagai langkahnya. Nah, sementara Sugata Mitra mengawali dengan questions dulu, pose and inquiry question, explain the rule gitu kan, kemudian nominate student to take responsibility, kan kurang lebih sama. Kemudian inquiry, ya, membuat siswa untuk mencari sesuatu atau melakukan proses belajar, mendorong siswa untuk bekerja, intervensi secara minimal, hanya memberikan clue gitu kan, record situation, ini kan sama seperti dengan progress monitoring.
Nah, review, organize student, facilitate discussion, tidak ada judgment. Ini sama seperti yang share it menurut Lee dan Hanafin. Nah, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contoh ini seperti ini. Saya ingin berikan bagaimana proses pembelajarannya. Di sini misalnya, contohnya ini mata pelajaran di mana guru ingin siswa dapat membedakan satu teori dan teori lain tentang penciptaan alam semesta. Oke. Nah, kita tahu bahwa penciptaan alam semesta itu ada 4, misal ya. Ada teori Big Bang, ada teori nebula, ada teori konstan, dan ada teori bintang kembar. Mungkin ada teori yang lain, saya nggak tahu. Ini sebagai satu contoh ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misal ini contoh ya, kalau kita menggunakan low technology. Low technology itu yang saya maksud adalah email, sosial media seperti WhatsApp group. Nah, di sini kita katakanlah guru menggunakan WhatsApp group. Maka gitu ya, kalau menurut Lee dan Hanafin gitu ya, dan juga Sugata Mitra, langkah yang dilakukan adalah misal ya, guru melakukan WAG chat forum dari tanggal 4 bulan 4 2000 jam 10 sampai jam 10.20. Ini contoh saja ya. Jadi memberikan gambaran besar big picture tapi konseptual yang dialami siswa, memberi pertanyaan besar misalnya bagaimana alam semesta ini terjadi. Mengapa ada banyak teori? Apa yang mendasari teori A? Apa yang bedakan teori A dan teori B? Kemudian siswa diminta untuk memilih 2 dari sekian banyak teori dan memastikan aspek apa saja yang ingin ia jelaskan. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi di sini siswa diberikan otonomi nih. Setelah diberikan relevansi, kemudian konteksnya tentang teori ini, kemudian bahwa ada teori ini, tentu guru menyiapkan ya, teori itu mencari bahan ajarnya itu apakah dapat dari internet dan lain sebagainya terkait dengan 4 teori penciptaan alam semesta tersebut gitu ya. Nah, ini baru sintaks yang pertama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, dengan menggunakan WAG tersebut gitu ya. Nah, internalize the rational, endorse the value, personal meaningful choice dan lain sebagainya. Nah, di sini guru menggunakan sama ya seperti tadi ya. Nah, jadi di sini guru menggunakan WAG ya untuk hal ini gitu ya. Ini untuk yang low technology. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah sintaks yang kedua itu adalah learn it. Kalau menurut Sugata Mitra itu inquiry. Nah, jangan lihat yang kiri lah, kadang udah jelaskan, kita lihat yang kanan saja. Berarti memantau selama 40 menit melalui WhatsApp group. Kemudian memberi clue tanpa intervensi. Memberi pertanyaan elaborasi, kemudian memberikan link sumber belajar relevan sesuai dengan kebutuhan individu, misalnya. Membuat catatan terhadap perkembangan yang terjadi. Nah, nanti linknya misalnya kita carikan nih. Kalau Anda anak-anak itu ngambilnya Big Bang dan juga konstan teori gitu, teori konstan gitu ya, dan Big Bang, nah, kita tunjukkan ada di sini, atau kita minta mereka untuk mencari dengan keyword tertentu gitu ya. Kemudian membuat catatan, memberi otonomi kepada saya untuk menyajikan hasil dengan cara masing-masing. Nah, di sini kita berikan otonomi. Ada yang bisa senangnya menyanyi, mereka suruh buat dalam lagu. Atau kalau kelompok gitu, salah satu kelompok ada senangnya gambar, mereka suruh buat dalam bentuk gambar. Nanti yang lain akan menjelaskan gitu ya. Kemudian ada yang bikin mind map atau bikin podcast atau mungkin bikin vlog gitu, kira-kira anak-anak itu dalam konteks tertentu, atau meme, gambar dan lain sebagainya. Ini penting ya. Karena dengan seperti ini kita membelajarkan tentang teori alam semesta, tapi di sisi lain kita ingin mengembangkan mereka juga keterampilan digital literasi gitu ya, data literasi, teknologi literasi dan lain sebagainya begitu terkait dengan hal ini. Jadi ada soft skill lain yang dapat dibangun dengan hal ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, share it. Nah, share it ini kalau menurut Lee dan Hanafin itu ada artifact generation, ada authentic audit, ada peer review, ada web publication. Menurut Sugata, organize student, facilitate discussion, no judgment. Nah, kita lihat yang kanan nih. Meminta mahasiswa menjelaskan, sebayanya memberi komentar, memberikan konfirmasi, apresiasi, jangan ada satupun tidak bahas. Share, finalnya itu ke media sosial masing-masing. Misalnya,
Mereka taruh di YouTube, itu sudah biasa sekarang, guru-guru sekarang sudah melakukan itu. Suruh taruh di Facebook, kan gitu, suruh di statusnya WhatsApp gitu, dan minta teman yang lain juga untuk memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, bisa saja kalau yang ini misalnya chat forum itu terjadi, siswa menjelaskan, nah gitu ya, kemudian yang mungkin membuat teori pembandingan teori 1 dengan teori 2 misal dibuat dalam puisi, ya silahkan. Misalnya kelompok 1 bikin puisi ya, seperti ini. Big Bang, karya Hairunman. Tahukah Anda, dunia ini dahulunya satu. Tiba-tiba bang, maka pecahlah. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu, kemudian siswa itu merekam, kemudian dalam WhatsApp group itu dibagikan hasil rekaman. Nah, kemudian chat forum selama dari jam sekian dan sekian ini untuk mendiskusikan ini dengan siswa yang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau share it itu dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu menggunakan WhatsApp group, Bapak Ibu menjelaskan dan menginikan. Tapi di sini kelihatan betul bahwa student centered learning. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau menggunakan high technology seperti apa? Sama Bapak Ibu sekalian. Memberi gambaran dan lain sebagainya, aspek saja yang ingin dia jelaskan, gitu ya. Sama seperti ini ketika on it-nya, gitu ya, kita gunakan misalnya Google Classroom, Edmodo atau Moodle. Bedanya Bapak Ibu sekalian, yang pertama hanya menggunakan sosial media. Tapi kalau ini sudah menggunakan learning management system, itu saja. Tapi proses yang dilakukannya kan sama. Nah, gitu ya. Coba kita lihat berikutnya. Nah, asynchronousnya ini sama seperti ini. Dalam jangka waktu tertentu ya, ini sudah dalam jangka waktu tertentu, misalnya dari hari Senin ke Senin berikutnya, kita melakukan facilitating asynchronous learning, memantau komunikasi melalui WA group atau melalui LMS tadi, memberi clue, intervensi gitu, memberi clue, memberi link sumber dan lain, sama persis seperti yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang low tech tadi. Ini kita pakai high tech gitu ya. Kemudian tatap maya dilakukan. Nah, ini berarti sudah kombinasi dengan ruang belajar 2. Nah, ketika ruang belajar 2 ini digunakan untuk share it dan review. Tatap maya menggunakan aplikasi Synchronews seperti Zoom dan lain sebagainya. Siswa minta menjelaskan, meminta sebanyak memberikan komentar, memberikan konfirmasi, memberikan apresiasi. Jangan ada satupun yang tidak dibahas dan tidak diberikan apresiasi. Share finalnya itu hasil dari mahasiswa itu ke media sosial masing-masing atau ke blog atau kemana ya yang itu, dan minta teman. Yang penting di sini ada yang penting. Di samping teman ada orang tua untuk memberikan komentar, bukan hanya sekedar like. Nah, ini penting. Jadi di sini kita sudah bisa melibatkan orang tua. Nah, mengapa ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Ini penting kalau anak-anak sudah terbiasa melakukan 2 model pembelajaran ini atau model pembelajaran lain yang kita lakukan dengan student centered learning seperti contoh 2 model ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa 2 model ini bukan satu-satunya. Ada banyak model sejauh student centered active learning seperti dalam 2 model ini, maka ini adalah contoh merdeka belajar menurut perspektif teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Dan ini dapat membangun generasi mandiri. Nah, kenapa bisa membangun generasi mandiri? Karena siswa itu sudah terbiasa memperoleh otonomi. Nah, dengan adanya diberikan otonomi, misalnya tadi saya milih teori Big Bang dan teori konstan. Nah, dia udah ada otonomi memilih. Gitu ya. Kemudian dengan ada pilihannya tersebut, dia memperoleh peran dan tanggung jawab untuk melakukan tujuannya tadi. Dia ingin membandingkan antara 2 teori tadi, berarti sudah terjadi personal goal. Nah, di antara 2 teori tadi itu ada unsur-unsur yang ingin dia tekankan apa? Samanya di mana, bedanya di mana, apa yang membedakan satu sama lain gitu, kira-kira begitu. Nah, di sini dia akan terbiasa memperoleh kedaulatan dan tanggung jawab. Nah, secara psikologis Bapak Ibu sekalian, peran dan tanggung jawab ini penting. Semakin banyak dia memperoleh peran dan tanggung jawab, semakin besar kemungkinan karakter dia akan terbangun dalam berbagai hal. Nah, dengan demikian, gitu, dia akan terbiasa untuk self-determined and govern.
Govern ini berarti dia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan dan memerintahkan dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Nah, ini biasa disebut dengan konteks yang sekarang itu self-regulated learning, self-directed learning, dan lain sebagainya. Dan sehingga dia terbiasa tergembleng untuk accountable. Ya, accountable, dan akhirnya dia akan menjadi generasi yang mampu menentukan tujuan, mampu mengambil keputusan, dan melakukan tindakan atas keputusan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita bayangkan. Di sekolah, dia sering mendapatkan peran dan tanggung jawab dan memperoleh otonomi untuk melakukan itu. Kemudian di rumah, misalnya di rumah, dia juga sering memperoleh peran dan tanggung jawab. Dan dia bisa punya otonomi untuk melakukan ini, sehingga dia merasa berdaulat, tanggung jawab, gitu ya, dan dia bisa mengatur dirinya sendiri, gitu ya, dan juga accountable terhadap yang dilakukan, sehingga anak ini terbiasa untuk menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan. Nah, kalau ini terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, maka bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia di tahun 2000 sekian, 2030, 2045 gitu ya, nah ini akan tercapai. Tapi kalau pembelajarannya tidak seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka sudah bukan bonus lagi demografi itu, malah menjadi petaka demografi. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak pada para tenaga pendidik, guru dan dosen dimanapun, coba untuk memahami ini dan kita terapkan di sekolah. Nah, bagi para orang tua di rumah, maka saya ingin menyarankan bahwa konstruksionis teori dan lain sebagainya bisa diterapkan di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak memberikan peran dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Contoh sederhana adalah peran dan tanggung jawab ngurus kamarnya sendiri, peran dan tanggung jawab ngurus motor atau sepedanya sendiri, peran dan tanggung jawab dalam berbagai hal dari aktivitas yang dilakukan di rumah, menjaga adiknya dan lain sebagainya. Itu yang penting untuk saya sampaikan. Sehingga ini kalau Dryden and Voss itu adalah technology is not the end, it is a mean to meet the end. Nah, saya ingin tutup dengan bahasa Sunda, Bapak dan Ibu sekalian, atau bahasa orang Kulon, nah gitu ya. It is not about technology. Nah, lengkapnya ini, it is not merely about technology, but it is about creating learning experiences with technology. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dua model dan contoh ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Merdeka Belajar dapat kita terapkan dalam konteks pembelajaran daring, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, saya ingin sampaikan sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.